Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan jumpa lagi dengan saya di channel Elfad Al Zaid, dimana di video kali ini atau di konten kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya perbedaan pinjaman KUR Bank Mandiri dengan BRI, dari syarat pengajuan pinjaman KUR-nya dan limit awal pinjamannya, berapa limit pinjaman untuk di KCP atau di unit bank tersebut. Baiklah teman-teman, KUR atau kredit usaha rakyat ini adalah pinjaman untuk usaha UMKM yang disediakan oleh pemerintah, di mana disalurkan ke bank-bank seperti di Bank BUMN, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank BTN. Semua pinjaman KUR itu bunganya atau syarat-syaratnya sama, tapi ada kebijakan bank atau peraturan bank yang membuat KUR itu berbeda-beda antara Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Jadi di video kali ini saya akan menjabarkan atau memberitahukan kepada teman-teman antara pinjaman KUR Mandiri dan BRI, syarat untuk pengajuannya apa saja, apakah ada berbeda, dan limit awal pengajuannya berapa, di Bank BRI berapa, BRI berapa limit pengajuan awalnya, dan di cabang unit atau di KCP apakah bisa pinjamannya lebih besar. Oke teman-teman, saya akan beritahu kepada teman-teman perbedaan Mandiri dan BRI. Untuk pengajuan pinjaman KUR ini di Bank Mandiri itu perorangan yang memiliki usaha yang sudah berjalan 6 bulan minimal dan dipastikan usahanya itu aktif dan sudah berjalan selama 6 bulan, memiliki KTP suami istri, buku nikah. Yang belum menikah boleh, yang penting usia sudah mencukupi 21 tahun, dan surat keterangan usaha teman-teman. Dan di BRI juga sama seperti itu, cuma perbedaannya antara Bank Mandiri dan BRI, kalau untuk keterangan usaha atau SKU, kalau di Bank Mandiri untuk SKU-nya itu harus sampai ke lurah teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki usaha warung kelontong di rumah atau warung kaki lima di tepi jalan atau warung-warung kopi, atau kalau warung kopi itu pasti harus sampai ke lurah. Tapi kalau seandainya warung-warung tepi jalan atau warung-warung di rumah, itu tetap Bank Mandiri surat keterangan usahanya harus sampai ke lurah juga teman-teman. Dan beda di BRI teman-teman. Kalau untuk di BRI, jika usahanya hanya warung rumahan atau warung di tepi jalan, itu bisa hanya sekedar surat keterangan usaha sampai RT saja teman-teman, kalau untuk di Bank BRI. Tapi kalau untuk di Bank Mandiri tidak bisa, harus sampai ke lurah. Dan apa alasannya itu tak bisa saya jabarkan di sini, karena itu ada kebijakan bank juga tentunya kenapa harus sampai ke lurah. Itu kebijakan dari Bank Mandiri, SKU-nya harus sampai ke lurah teman-teman. Dan untuk limit pengajuan awalnya antara Bank Mandiri dan BRI, di kantor KCP atau di kantor unit Bank Mandiri bisa 50 bahkan 200 juta teman-teman untuk di Bank Mandiri, di kantor KCP atau kantor unitnya teman-teman. Tapi beda kalau untuk di Bank BRI, di BRI atau di kantor unitnya itu maksimalnya hanya 50 juta teman-teman untuk pengajuan awalnya itu, ataupun untuk top up-nya juga di Bank BRI hanya bisa 50 juta maksimal di bank unit. Jika teman-teman ingin mengajukan di atas 50 juta atau 100 juta sampai 200 juta, itu di BRI harus ke cabang besarnya teman-teman.
karena di unit tidak bisa. Tapi kalau untuk di Bank Mandiri, pinjaman 200 juta masih bisa di kantor KCP-nya atau di kantor unitnya teman-teman. Karena pinjaman KUR ini kan ada pinjaman super mikro, ada KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR khusus, dan KUR TKI teman-teman. Kalau KUR khusus itu kan sampai ke 500 juta. Kalau pinjaman 500 juta atau itu KUR khusus. Kalau untuk di Bank Mandiri itu memang harus ke cabang besar juga, karena itu di atas 200 juta. Tapi kalau masih hanya 200 juta itu masih bisa Bank Mandiri di kantor unit atau di kantor KCP-nya teman-teman. Terus apalagi untuk perbandingannya untuk pinjaman KUR Bank Mandiri dan BRI. Kalau di BRI prosesnya mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa 2 hari atau 3 hari. Kenapa mereka bisa lebih cepat? Karena mereka memiliki cabang banyak, kantor-kantor unit di mana-mana. Jadi mereka bisa memprosesnya lebih cepat, dan berkas-berkas itu tidak perlu antri di cabang-cabang mereka, dan mereka bisa membagi-baginya kepada teman-teman yang lain yang belum dapat target mungkin teman-teman marketingnya, dan dilempar ke kawan-kawannya, dan mereka bisa memproses lebih cepat karena mereka marketingnya lebih banyak dan kantor cabang unitnya di mana-mana teman-teman. Karena slogan BRI ini kan menjangkau yang tidak terjangkau, jadi ada cabang di mana-mana teman. Kalau untuk Bank Mandiri mungkin untuk prosesnya mungkin butuh waktu seminggu atau ya, tapi kalau seandainya berkas-berkas sudah lengkap dan tidak masalah dengan BE checkingnya, dan tidak ada pinjam-pinjaman di tempat lain misalnya, ya pinjam-pinjaman lain itu selain kartu kredit dan KPR subsidi atau kredit konsumtif itu nggak masalah. Tapi kalau pinjam-pinjaman lain seperti kredit kendaraan atau segala macam, itu tidak boleh untuk mengajukan pinjaman KUR, dan itu tidak ada semuanya berkas-berkas lengkap. Maka untuk pengajuan pinjaman KUR di Bank Mandiri paling lama itu seminggu sudah cair juga teman-teman. Dan sekarang untuk teman-teman yang ingin mengajukan KUR di akhir tahun ini dan masih bisa untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank Mandiri, dan di Bank BRI pun masih ada, kalau nggak salah saya masih ada juga pinjaman KUR di Bank BRI, dan silahkan ajukan. Buat teman-teman yang ingin mengajukan dan ingin mengembangkan usahanya di akhir tahun ini, ingin mengajukan pinjaman KUR, silahkan diajukan secepat mungkin sebelum habis pinjaman KUR ini teman-teman. Dan untuk syarat-syaratnya dan bahan pertimbangannya tadi dah saya jabarkan. Buat teman-teman pertimbangkan yang mana teman-teman pilih, di BRI atau Bank Mandiri, silakan teman-teman ajukan. Kalau untuk di bank lain saya belum pelajari seperti Bank BNI atau Bank BTN, karena bank-bank lain juga ada pinjaman KUR ini, bahkan di bank swasta pun sudah ada pinjaman KUR ini. Tapi saya belum mempelajari di bank tersebut syarat pengajuannya seperti apa, caranya prosesnya seperti apa, berapa lama prosesnya, saya belum mempelajari. Jadi saya hanya beritahukan kepada teman-teman seperti Bank BRI dan Mandiri saja. Silahkan teman-teman ingin mengajukan yang mana yang cocok buat teman-teman, silahkan diajukan teman-teman. Baik teman-teman, cukup itu saja pembahasan kali ini atau konten kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, karena saya nggak bisa, karena kita bikin panjang-panjang video nanti nggak ada yang nonton, membosankan. Jadi saya bikin video pendek-pendek saja yang penting teman-teman paham dan jelas yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika merasa bermanfaat video ini buat teman-teman, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman yang lain teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.